Mungkin Twin Flame ya guys. Mungkin Twin Flame. Karena ada The Magician dan Awakening. Bisa jadi Twin Flame ya. Ada The Lovers, King dan Queen of Cups, The Magician dan The Awakening. Katanya kan memang Twin Flame itu 1 banding 1 juta guys ya. Ada 1 juta orang yang mengaku dia itu atau yang merasa dia itu sedang dalam dinamika Twin Flame. Hanya satu yang benar-benar real Twin Flame. Itulah saking langkanya ya. Tapi soulmate banyak, high level soulmate banyak ya. Oke, jadi ini ceritanya seseorang yang sudah bisa memahami bahwa happiness, the real happiness is bukan bersama orang lain. Real happiness is within, di dalam ya, sendiri. Itulah the real happiness. Jadi ketika bertemu dengan seseorang lain, kita share happiness, berbagi kebahagiaan ya, bukan meminta kebahagiaan ya. Karena ini kartu unconditional love ya, dan datangnya miring ya. Ini challenge ya bagi seorang Pentacles ya, seorang Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn, itu memang membingungkan guys. Yang namanya true love, unconditional love ini. Ketika kita bilang sama dia, kita harus bisa mencintai tanpa harus mengharap kembali. Dia pasti bilang, really? Lu udah gila ya? Dia pasti bilang gitu. Itulah energi Pentacles ya. Banyak orang yang meminta cinta, mengemis ya. Dia tidak mengerti, tidak paham apa artinya cinta, apa itu Ace of Cups gitu ya. Tapi kalau kalian sering main ke tarot, tahu dong ya apa artinya Ace of Cups. Makanya mencintai bukan sebagai budak ya, tapi sebagai master, sebagai tuan, oke? Hai Scorpio, welcome back to Be Delightful Channel. Bersama aku Ray di sini, your tarot reader. Selamat datang kembali guys. Untuk kalian yang sudah subscribe dan sudah mengaktifkan lonceng notifikasi, terima kasih. Untuk kalian yang baru pertama kali main ke channel ini, baru pertama kali melihat channel ini, selamat datang guys. Halo, nama aku Ray ya, aku tarot readermu, oke? Ini adalah channel yang namanya Be Delightful ya. Channel ini sesuai dengan namanya adalah channel tempat ketawa-ketawa guys ya. Tempat untuk ngikik-ngikik, ngakak-ngakak ya, mentertawakan iya hal-hal yang terjadi di dalam hidup kita. Gampang, hal-hal sederhana saja yang biasa-biasa terjadi di hidup kita, yang sering membuat kita menangis, yang sering membuat kita galau. Disinilah tempat untuk menertawakannya. Oke ya, terima kasih karena sudah datang, terima kasih karena sudah mampir di channel ini, oke. Ini adalah love reading untuk Scorpio ya, Sun, Moon, Rising, dan Venus di 15 hari terakhir di bulan Desember tahun 2021 guys. Yang dimulai dari hari ketika kalian melihat video ini dan nantinya berakhir di tanggal 31 Desember ya guys ya. Menjelang tahun baru 2022. Oke. Mohon diingat, ini adalah energi kolektif untuk Scorpio ya. Artinya tidak semua Scorpio di luar sana akan merasakan resonate dengan cerita yang akan aku sampaikan sebentar lagi. Terus sesudah itu apalagi? Energi sifatnya reversible. Kadang-kadang aku bisa bicara dengan kalian Scorpio, kadang-kadang aku bisa bicara dengan orang yang lagi ngepoin kalian ya, biar aku ngomongin sesuatu untuk mereka, oke? Oke. Dalam kesempatan kali ini kita akan ambil 10 kartu guys untuk mendapatkan informasi detail tentang cerita love reading kalian ini ya. Masing-masing kartu akan kita klarifikasi dengan 3 kartu lainnya dari deck tarot yang berbeda. Wow. Let's see Scorpio. Apakah sudah ada yang datang Scorpio? Scorpio, ya, yeah, Five of Cups. Ditinggalkan permanently. Iya. Oke. Dia sudah datang guys. Scorpio membawa energi kolektif 3 kali lagi. Dan kartu ini akan ready dipakai oleh Scorpio. Scorpio, Scorpio, Scorpio. Aku buat readingan Cancer, Capricorn, sama Pisces suaranya redam guys. Aduh, gimana itu ya? Padahal udah diatur sedemikian rupa. Apakah itu adalah pertanda guys? Pertanda apaan? Jelas-jelas mic-nya kagak beres, dibilang pertanda. Oke, jadi kartu di bawah atau di bottom of the deck energi kolektif untuk Scorpio atau kebanyakan Scorpio di luar sana adalah victory, Six of Wands ya. Pilihan yang tepat dan sukses ya di hadapan banyak orang ya. Ada yang sukses untuk diri sendiri dan dia bahagia.
Contohnya, misalnya kita bikin target hari ini kita ngerjain ini, dan kemudian sukses ya, terselesaikan semua targetnya, happy gitu ya. Itulah kesuksesan pribadi. Orang nggak tahu gitu. Tapi kalau kartu Six of Wands ini orang tahu ya. Apa yang telah kamu kerjakan selama ini dikenal, diketahui, dianggap oleh orang. Itulah kartu Six of Wands ya. Selamat ya Scorpio, selamat. Aku tahu mungkin ketika mengerjakannya kamu sampai berdarah-darah, Scorpio, berdarah-darah. Iya, sampai babak belur gitu ya mengerjakannya. Tapi kamu tetap fokus pada targetmu, kamu tetap fokus pada tujuanmu, dan voila, tercapai semuanya ya. Itu kesuksesan ya. Bisa jadi kenaikan pangkat juga guys ya Scorpio. Ada kenaikan jabatan, mungkin kenaikan level, kenaikan golongan di pekerjaanmu, atau kalau kamu bisnis, kamu expand bisnismu, buka outlet cabang ya, atau mungkin menambah gerai-gerai ya. Kalau misalnya bisnis makanan, mungkin kamu buka gerai-gerai baru di kota-kota yang berbeda. Atau kalau kamu bertani, kamu memperluas lahan pertanianmu, kamu mendiversifikasikan tanaman-tanamanmu ya. Kamu mencoba menanam sesuatu yang baru yang belum pernah kamu coba, dan itu sukses gitu. Ini bagus ya, kartu Six of Wands ini bagus, oke. Congratulations ya Scorpio ya. Congratulations. Let's see what's going on in Scorpio life, please. Ada apa dengan hidupnya Scorpio? Apakah masih gelap gulita guys? Karena dia selalu di bawah batu guys. Oke. Oh. The King of Pentacles. Oke. Ada sesuatu yang ingin diraih dan itu harus terpenuhi, tercapai ya. Oke, ini orang yang pintar cari duit guys, grounded ya, realistis. Coba deh ngomong sama dia tentang emotion, dia nggak ngerti guys ya. Bisa jadi juga katanya apa namanya? Pernah dengar istilah itu tangan emas ya. Jadi dia megang apa kerjaan gitu, kerjanya jadi bagus ya. Aku rasa ini berkaitan dengan energi kolektif tadi ya, kesuksesan itu ya. Ada hal-hal yang hebat ya, ada hal-hal yang hebat dan berhasil dilakukan ya. Energi Knight, King of Pentacles. Bisa jadi Scorpio kamu lagi dealing sama Taurus, Virgo, Capricorn ya. Ini adalah energi Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn, oke. Damn it. Di cross oleh the lovers guys. Wow. Yes. Cintanya challenging, menantang ya. Cintanya si King of Pentacles itu menantang untuk kalian Scorpio, oke. Nice, two king. Kita lihat dulu ya. Wow. Di bottom of the deck ada the Knight of Pentacles ya, penuh dengan pentacles-pentaclesan aku lihat di sini guys ya. Knight of Pentacles ini menyusun strategi ya guys ya. Ada sesuatu yang direncanakan, dipikirkan matang-matang dengan baik ya sebelum mengambil keputusan ya. Aku rasa karena ini adalah bottom of the deck yang sebentar lagi akan naik ya. Ada situasi yang akan sangat ribet ya. Ada situasi yang akan sangat ribet yang terjadi ya. Bisa jadi sudah kelihatan di kartu ini. Yang jelas situasi itu membutuhkan untuk pengambilan keputusan yang benar-benar matang ya, yang benar-benar wise, benar-benar bijaksana, dan itulah yang aku rasa sedang dipersiapkan oleh sebagian besar Scorpio di luar sana saat ini ya. Yes, mereka tidak ingin mengambil keputusan yang salah ya, tidak ingin tergopoh-gopoh, tidak ingin terburu-buru. Oke, di center of the reading ada King of Pentacles yang di cross dengan the lovers ya. Aku rasa ini ada sesosok King of Pentacles ya yang tidak bisa mengambil keputusan ya terkait dengan suara hati ya. Karena ada intuisi aku rasa di sini ya, tidak menggunakan intuisi, tidak bisa mengambil keputusan terkait dengan suara hati yang berhubungan dengan love ya, berhubungan dengan cinta. Jadi ada sesosok King of Pentacles, mungkin Taurus, mungkin Virgo, mungkin Capricorn yang lagi dealing sama kamu Scorpio ya. Tapi mereka itu seperti seolah-olah tidak paham dengan makna unconditional love ya. Really? Benarkah itu ada gitu? Karena ini kartu unconditional love ya, dan datangnya miring ya. Ini challenge ya bagi seorang Pentacles ya, seorang Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn itu memang membingungkan guys. Yang namanya
true love, unconditional love ini. Ketika kita bilang sama dia, kita harus bisa mencintai tanpa harus mengharap kembali. Dia pasti bilang, really? Lu udah gila ya? Dia pasti bilang gitu. Itulah energi Pentacles ya. Di fokus ada the Queen of Cups. Aku rasa ada seseorang yang mencoba untuk mencintai dengan setulus hati. Mencoba guys ya, karena ini ada fokus ya. Bisa jadi dia memang mencintai dengan sepenuh hati, tapi lebih memfokuskan ya. Ini energi nurturing, energi orang yang menjaga ya, merawat sepenuh hati ya. Queen of Cups itu penuh perhatian ya, penuh perhatian, compassion, oke. Di target subconscious yang tidak disadari itu ada Queen of Swords. Funny ya, menarik sekali. Di sini ada orang yang fokus untuk mencintai, tapi kalau bisa aku ingin lebih protektif gitu. Jadi kayak gini. Ini kan kartu fokus ya, dia fokus ingin mencintai dengan sepenuh hati, tapi targetnya itu kalau bisa aku nyuekin nih orang, nyuekin. Kalau bisa sih aku bisa dingin nih ke orang gitu ya. Dia fokus untuk mencintai ya, tapi dia punya target yang tidak dia sadari untuk bisa dingin. Hah? Ada orang yang dapat begini energinya, si Gemini ya, Gemini kalau nggak salah, duality ya, dua. Ada dua energi sekaligus dia bawa, yang satu di subconscious atau tidak disadari, yang satu disadari ya. Jadi aku rasa itu terkait dengan si King of Pentacles ini yang tidak bisa memahami arti cinta yang sesungguhnya, the lovers ya, tidak bisa memahami what true love is ya. Apa itu cinta sejati, dia tidak bisa paham, oke. Bayangkan orang yang tidak mengerti, tidak memahami cinta sejati, terus ada sosok Queen of Cups di sini ya, yang mengerti cinta sejati dan memberikan perhatian dengan sepenuh hati, tapi ini nggak ngerti. Si King of Pentacles ini nggak ngerti perhatian dari si Queen of Cups ini. Akhirnya si Queen of Cups ini secara tidak dia sadari atau subconscious mencoba untuk dingin. Kalau saja seandainya aku bisa dingin samamu, kalau saja seandainya aku bisa kejam samamu gitu, tapi tetap nggak bisa guys ya. Kenapa? Karena dia adalah Queen of Cups ya, karena dia adalah Queen of Cups ya, dia adalah kamu Scorpio ya, ini ada energi kamu ya, water sign Cancer, Scorpio, Pisces. Queen of Cups tidak akan bisa jadi Queen of Swords, yaitu dua energi yang berbeda ya. Orang yang compassion itu tidak akan bisa jadi dingin di saat yang bersamaan loh ya, tapi bisa jadi terjadi sesuatu dan kemudian energi itu shifting atau berubah atau apapun itu bentuknya, ini ditinggalkan dan dia jadi ini, bisa jadi. Tapi kalau dalam satu kesempatan bertukar-tukar energi antara Queen of Cups dan Queen of Swords, it's impossible ya, karena itu seperti kutub utara dan kutub selatan, oke. Di recent past, kejadian yang baru-baru ini terjadi ada The Justice guys. Aku rasa ini berkaitan dengan keadilan yang ditegakkan, bisa jadi court, bisa jadi persidangan juga ya. Bisa jadi orang yang berusaha untuk melihat segala sesuatu dari sisi yang adil ya, yang adil artinya yang tidak memihak ya. Kalau misalnya ada seseorang yang menyampaikan suatu cerita, dia selidiki dari berbagai sumber-sumber yang ada dan mencoba untuk netral, tidak memihak ya. Oke, di near future, dalam waktu dekat ada King of Cups guys ya. Aku rasa ada seseorang yang awalnya tidak mengerti apa itu cinta, akhirnya mengerti guys ya. Seperti biasa aku bilang, ketika King dan Queen of Cups ada dalam satu readingan dan kemudian diikuti oleh major arcana lainnya guys ya, The Awakening, The Hermit, kemudian ada The Magician, bisa dipastikan ini adalah bukan readingan abal-abal ya. Ini readingan istimewa ya. Ini adalah readingan para soulmate ya. Oke. Menyebalkan memang guys. Kalau kita harus membahas soulmate lagi, tapi itu yang ada, itulah yang akan aku baca karena aku adalah tarot reader ya guys ya. Aku bukan spekulan ya, bukan spekulan. Aku tarot reader ya. Apa yang terlihat itulah yang akan dibaca, oke? Oke. Ayo kita klarifikasi guys, the Knight of Pentacles ya. Orang yang mengatur strategi untuk mengambil keputusan yang bijaksana. Okay, let me see the Knight of Pentacles, please. I call upon the Divine, I call upon the Holy Spirit, I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels to come to this reading. Please bless this reading. Thank you. Let me clarify the Knight of Pentacles, please. Wow.
Wow. Knight of Pentacles diklarifikasi dengan the Nine of Pentacles ya. Kemudian the Ten of Cups, the Ace of Cups, dan di bottom of the deck ada the Two of Cups. Wow, this is the real soulmate guys. Ini adalah real soulmate. Mungkin twin flame ya guys. Mungkin twin flame. Karena ada the Magician dan Awakening. Bisa jadi twin flame ya. Ada the Lovers, King dan Queen of Cups, the Magician dan the Awakening. Mungkin twin flame yang berada di tahap-tahap menjelang rekonsiliasi dia aku lihat. Karena sudah muncul King of Cups di near future. Ya, dan the Magician di possible near future 2 atau 3 tahun ke depan. Ya, twin flame itu memang lama ya guys ya. Jadi kalau kalian mungkin merasa diri kalian berada di dinamika twin flame ya, mungkin kalian salah. Ya biasanya gitu ya. Katanya kan memang twin flame itu 1:1.000.000 guys ya. Ada 1.000.000 orang yang mengaku dia itu atau yang merasa dia itu sedang dalam dinamika twin flame. Hanya satu yang benar-benar real twin flame. Itulah saking langkanya twin flame ini. Tapi soulmate banyak, high level soulmate banyak ya. Karmic lebih banyak lagi. Tapi twin flame ini memang langka ya. Langka guys, karena itu adalah bentuk reinkarnasi terakhir ya, soul, sebelum sampai ke Elysium. Banyak versi-versi tentang twin flame ini. Pastikan kalian mendapatkan informasi dari yang qualified ya. Banyak ahli-ahli twin flame yang sekarang sudah punya gelar guys ya. Itu biasanya di luar, di Indonesia sih setahu aku belum ada ya setahu aku. Tapi mereka sudah punya, kan ada komunitasnya ya. Kemudian komunitasnya itu akan menganggap seseorang itu ahlinya twin flame ketika dia itu memang sudah mengalaminya gitu, dan kemudian mereka akan memberikan semacam penghargaan kayak honoris causa gitu, kayak D besar R besar kalau kita di Indonesia, untuk mereka-mereka yang mengalami twin flame, dinamika twin flame, dan sudah berhasil reunion ya, sudah berhasil bersatu secara fisik. Mereka yang akan mengajari seperti apa ya. Dan dari situ aku pernah baca kalau memang 1:1.000.000 guys ya, saking langkanya twin flame itu. Tapi banyak orang yang merasa atau menganggap dirinya berada di twin flame situation. Aslinya mah di karmic ya, di karmic. Nanti di situ mereka akan ajari apa bedanya karmic, apa bedanya high level soulmate, apa bedanya twin flame ya. Ntar kapan-kapan kalau kita ada waktu kita bahas ya. Tapi yang jelas aku feeling yang kuat ini twin flame. Oke, twin flame yang menjelang reunion karena si King of Cups sudah muncul. Oke, berdua dengan si Queen. Oke, kita akan klarifikasi langsung ya. Ada the Ten of Cups, ada the Ace of Cups, kemudian ada the Nine of Pentacles. Happiness. Seseorang menyusun rencana, menyusun strategi untuk membahagiakan pasangannya dan sebaliknya. Itu dia intinya. Gak usah lama-lama karena ada Two of Cups ya, ini berbalasan ya di bottom of the deck tadi ya. Jadi apapun yang dilakukan si Knight of Pentacles ini ya, counterpartnya itu akan melakukan hal yang sama, mirroring one to each other ya, saling seperti melihat cermin. Oke. Ini ingin membahagiakan pasangannya, sedang memikirkan cara bagaimana aku bisa membahagiakan dia, sementara pasangannya itu juga memikirkan cara bagaimana aku bisa membahagiakan dia. Dan itu lead to Nine of Pentacles dan Ten of Cups ya. Nice, very nice. Ada Ace of Cups guys di bawahnya, ada the Lovers guys ya, ada Two of Cups, King dan Queen of Cups, Magician, Awakening, the Hermit. 99% aku yakin ini readingan twin flame. Halo twin flame, gimana guys? Gimana, udah berapa tahun guys ya? Udah 11 tahun. Nah, 11 tahun masih kecil itu. Biasanya orang 20 tahunan biasanya. Oke. Let's see. Makanya lebih bagus sebenarnya high level soulmate daripada twin flame. Kadang twin flame itu kayak gimana gitu ya. Oke, let's see. Let me clarify the King of Pentacles crossed by the Lovers plus. Major Arcana berdatangan guys. Oke. Kartunya jatuh sebentar ya. Oke. Scorpio, ya sekali lagi aku bilang, mungkin kamu dealing sama Taurus, Virgo, Capricorn ya, atau counterpart kamu, aku bilang aja ini twin flame ya. Aku udah fix 99% ini readingan twin flame. Jadi kalau saat ini kamu sedang dealing dengan Taurus, Virgo atau Capricorn ya, kemudian ada Gemini juga, ada Libra juga ya. Oke. Terus
kamu punya di birth chartmu itu di moonnya itu ada Taurus, Virgo atau Capricorn ya, salah satu moonnya. Kemungkinan besar ini punya kamu readingan ya. Oke, kartu King of Pentacles di cross by the Lovers diklarifikasi dengan the Stars, Major Arcana lagi guys ya. Kemudian the Four of Wands dan kemudian the Three of Pentacles ya. Funny ya. Aku ngelihat bentuknya sama seperti mirroring ini antara patung yang dia pahat dan pemahatnya ya. My god. Ini kartu Twin Flame ya guys ya, Four of Wands. Ini angka 1111 ini aku kasih tahu sama kalian. Mungkin banyak tarot reader di luar sana yang nggak ngasih tahu ya. Ini 1111. Four of Wands ini ketika dilihat 11 11 ya. Kalian yang sedang berada di dinamika Twin Flame pasti tahu apa itu 11 11 ya. Pasti tahu lah, nggak usah dijelasin lagi ya. Kalau kalian sudah banyak research ke sana kemari, what kind of relationship is this? Kenapa aku begitu begini dengan dia gitu. Dan kemudian gitulah ya, Twin Flame itu kan akan dilihat dari satu guru ke guru yang lain biasanya, sehingga kalian bisa mendapatkan gambaran jelas hubungan apa yang sedang kalian alami ya. Kalau benar-benar ya the real Twin Flame. Inilah kartu Twin Flame guys, 11 11. Dia seperti empat tiang gini. Jadi ini kalau di kartu tarot ini namanya Four of Wands ya. Tapi orang bilang itu kartu Twin Flame 11 11 dan itu muncul di klarifikasi The Lovers. Ya, jadi aku 99% sekarang yakinnya. Tadi 90% ya. Sekarang 99% yakin ini adalah readingan Twin Flame ya. Kalau kalian merasa sedang berada dalam Twin Flame Scorpio, yuk kita dengar sama-sama, oke? Ini kayaknya menjelang rekonsiliasi. Ada mental clarity ya, seperti pencerahan yang didapat, oke, yang berkaitan dengan happiness, stability, event sendiri ya. Karena Three of Pentacles ini selalu dianggap kartu orang yang bekerja sendirian. Hanya saja guys, bedanya di deck ini dia terlihat seperti mirroring dengan apa yang sudah dia crafting ya, apa yang sudah dia ukir di situ ya. Lihat, itu kan ada patung ya, dia kan gayanya sama ya, kayak mirroring. Kemudian ada Four of Wands. Oke, jadi ini ceritanya seseorang yang sudah bisa memahami bahwa happiness, the real happiness is bukan bersama orang lain. Real happiness is within, di dalam ya, sendiri. Itulah the real happiness. Jadi ketika bertemu dengan seseorang lain, kita share happiness, berbagi kebahagiaan ya, bukan meminta kebahagiaan ya, bukan begging for love but share the love ya. Love like a master, not like a beggar ya. Banyak orang yang meminta cinta, mengemis ya, dia tidak mengerti, tidak paham apa artinya cinta, apa itu Ace of Cups gitu ya. Tapi kalau kalian sering main ke tarot, tahu dong ya apa artinya Ace of Cups. Makanya mencintai bukan sebagai budak ya, tapi sebagai master, sebagai tuan. Oke, let's see the Queen of Cups. Mirror, mirror hanging on the wall. Who's the biggest fool I was? Let's see the Queen of Cups, please. Thank you very much, angels. My angels, archangels. Aduh, berat ini guys, berat. The Queen of Cups diklarifikasi dengan The Hermit, kemudian The Three of Wands, dan ada The Two of Cups ya muncul. The Hermit ini ya mode Dark Night of the Soul lah ya. Ada seseorang yang sudah lepas dari situ aku rasa, dan dia sudah bawa mental clarity, sudah bawa wisdom ya, hikmat ya, kebijaksanaan dan permusyawaratan. Oh bukan, sudah membawa hikmat, sudah membawa pengetahuan akan banyak hal ya. Ini adalah orang yang baru lulus dan gelarnya itu cum laude ya, dapat mahasiswa berprestasi itu di atasnya masih ada cum laude ya. Ini itu ya, The Hermit. Dan The Two of Cups ya, artinya bisa memahami seperti apa mutual love ya. Cintanya itu berbalasan ya, kayak dapat hadiah menurut aku ya. Tapi yang jelas ini prosesnya tidak cepat ya guys ya. Twin Flame ini ya mungkin ini bisa 4-6 tahun ini bisa sampai ke tahap seperti ini ya. Jadi artinya ya mereka pantas mendapatkan apa yang mereka dapatkan saat ini, karena perjuangan itu panjang guys ya. Kalian Scorpio ya yang lagi dealing dengan earth sign, aku rasa kalian itu pantas mendapatkan ini ya, karena begitu banyak hal-hal yang terjadi di masa dulu ya.
Oke, let's see the Queen of Swords. Ada seseorang yang ingin mencoba bersikap dingin tapi tidak bisa. Yang nggak bisa lah guys, ini kan twin flame guys. Apapun yang kamu setting pura-pura ke dia, dia pasti tahu. Ya, dia pasti tahu. Kalian selalu connected in soul level ya, terhubung di level jiwa ya. Jadi jangan coba-coba bohong dengan counterpartmu ya. Kalau kalian berada di dinamika twin flame, gak ada gunanya. Dia tahu kok. Even kalian jauh dan gak ngomongan sudah 10 tahun gitu, tapi kalau kamu mau manipulatif energi gitu ya, mau mengirimkan sinyal-sinyal bahwa kamu mau dingin sama dia, dia tahu ya. Itu bohong, kamu bohong honey gitu. Let me clarify the Queen of Swords please, thank you. King of Cups muncul lagi di bawah guys ya. Oke. Aku ngerasa ada semacam energi Queen of Swords yang dibuat-buat gitu, energi sok dingin yang dibikin-bikin yang ditujukan kepada seorang King of Cups ya. Ya tau lah ya, nggak ada gunanya gitu. Di Queen of Swords ini diklarifikasi dengan the Queen of Pentacles. Kemudian ada the Six of Pentacles dan ada the Six of Cups. Six of Pentacles itu give and take equally ya, memberi dan menerima sama besarnya. Six of Cups itu past life connection ya, twin flame itu past life connection guys ya, hubungan di kehidupan yang sebelumnya, hubungan kuat. I've been died many time waiting for you, darling don't be afraid, I have loved you for 1,000 years, I love you for 1,000 more gitu ya. Kok jadi kayak keroncong guys. Itu ya, past life connectionnya twin flame itu sudah mencintaimu 1000 tahun yang lalu dan akan mencintaimu 1000 tahun ke depan. Itu kata Christina Perry, bukan kataku ya guys. Tapi past life connection untuk twin flame seperti itu, umurnya lama, panjang, udah tua guys, bukan panjang, udah tua ya. Koneksi ini sudah sangat tua sekali. Jadi tidak ada gunanya membuat energi-energi manipulatif. Kalian berdua saling mengenal sudah 1000 tahun mungkin ya, lebih mungkin. Sudah saling mencintai 1000 tahun yang lalu twin flame ya. Oke, karena di sini ada kartu equally ya dan kemudian past life connection, aku rasa ini seperti orang yang mentargetkan untuk dingin tapi buntut-buntutnya ketahuan juga. Buntut-buntutnya ketahuan juga. Oke. Somehow gitu Scorpio, kamu bisa kayak aku lihat bisa memahami sosok King of Pentacles ini ya. Oke, gimana ya bilangnya? Ketika kamu jadi Queen of Cups gitu ya, energinya itu barengan dengan King of Cups ya, maksudnya balance dengan King of Cups. Tapi somehow ketika dia menjadi King of Pentacles ya, kan itu kan bisa shifting energinya atau lompat ya. Itu nanti kamu bisa mengimbangi dia juga gitu ya. Bisa mengimbangi dia juga. Itulah dinamika twin flame itu, luar biasa guys ya, luar biasa sekali. Let's see the justice please in recent past, baru-baru ini. Ada keadilan yang ditegakkan di situ guys, atau mungkin ada semacam perceraian yang terjadi ya, karena twin flame itu kan biasanya mereka itu sudah memiliki pasangannya masing-masing ya guys ya. Sadarnya ketemu dengan twin flame itu biasanya mereka itu ketika sudah dealing atau berhubungan resmi dengan orang lain gitu, ya sudah menikah gitu, yang lakinya udah punya istri, yang perempuannya sudah punya suami dan bahkan sudah punya keluarga, punya anak gitu ya. Itu dinamikanya twin flame itu, makanya challenging sekali guys ya. Dan aku rasa ada sesuatu yang berpisah di sini yang berkaitan dengan karmic relationship ya, karena kalau kalian benar-benar the real twin flame saat ini, pada siapa kalian berhubungan itu adalah karmikmu ya. Gini, kamu A, counterpartmu B ya. Kamu A menikah dengan si C ya, counterpartmu B menikah dengan si D. Si C dan si D itu adalah pasangan karmik kalian ya, yang akan segera berakhir kalau kalian the real twin flame, karena kalian harus bersatu pada akhirnya ya. Pada akhirnya harus bersatu. Itulah salah satu teori-teori yang dipercayai oleh ahli-ahli twin flame. Banyak yang bilang itu tidak akan bersatu, banyak yang bilang nggak bisa karena memang sudah keduanya sudah menikah gitu, maksudnya sudah punya hidup masing-masing, gimana lagi mau nyatu gitu. Tapi kalau yang aku tahu sih ya, the real twin flame itu mereka akan melepaskan karmiknya pada akhirnya, makanya prosesnya itu panjang dan untuk bersatu ya. Biasanya nyatunya tuh udah nenek-nenek gitu loh. Let's see the justice, but the love is still there.
Can you imagine? Bayangin coba 15 tahun menunggu gitu ya, terus terakhir badan udah renta, udah tua, tapi cintanya masih tetap kuat. Begitulah twin flame ketika reunion ya. Let's see the justice. Wow. Oke. Muncul lagi major arcana guys, the world di sini ya. End of cycle ya. Aku rasa ada yang berakhir dan ini berkaitan dengan karmic relationship antara pasangan sah counterpartmu yang ada di dunia ini yang resmi ya. Iya, dunia ya dunia, soul ya soul. Itu beda ya. Jadi di dunia itu orang bisa menikah kemudian diresmikan, kemudian ada KUA, ada catatan pernikahan, buku nikah apa segala macam. Tapi yang namanya marriage in soul level ya, pernikahan di level jiwa itu ya ada aja ya. Even kamu sekarang sedang bersama orang lain, ada buku nikahnya, tapi kamu bisa jadi sudah menikah in soul level, in 5D ya, di 5D bersama orang lain ya. Itu yang aku lihat yang sudah berakhir ya, karena berkaitan dengan karmik. Oke. Di masa lalu ada orang yang mungkin mencoba aku rasa yang karmiknya terakhir selesai ini si King of Pentacles ya, the masculine one ya, energi maskulin. Oke. Karena aku ngelihat the Queen of Cups-nya di sini free. Ya, the Queen of Cups free. Jadi aku rasa memang di mana-mana selalu ya dalam dinamika twin flame itu yang feminim itu akan selalu duluan lebih dewasa ya. Artinya dia lebih mature ya. Lebih duluan masalah-masalah yang mengikuti di belakang itu diselesaikan ya. Kalau King of Pentacles itu ada energi stubborn ya. Dua-dua memang stubborn, keras kepala, tapi ada di Queen tapi energi maskulin akan selalu lebih cenderung untuk menolak proses, ya menolak proses, tidak mau tahu gitu ya, karena memang bisa jadi tidak paham juga ya, karena dinamika twin flame itu kan jelimet guys. Biasanya maskulin tidak suka dijelaskan tentang twin flame ya, yang paham itu energi feminim biasanya ya, dan semakin kuat energi feminim menjelaskan mengenai mekanisme twin flame ke energi ke counterpart maskulinnya itu akan merasa kalau pasangannya itu gila ya, biasa sih seperti itu. Oke. Tapi yang jelas ini yang ending yang terkait karmik itu si King of Pentacles aku rasa ya. Si King of Pentacles yang menyelesaikan karmanya dengan seseorang. Dengan mungkin istrinya yang sah yang saat ini ya, dan dia sudah berakhir itu hubungan, dan terbukalah jalan untuk kalian berdua menyatu kalau aku lihat. Karena kamu sudah free Scorpio ya, kamu udah bebas. Oke, jadi Scorpio kamu nggak usah bikin aksi-aksi kayak nggak tertarik lagi, kayak nggak selera lagi gitu ya nantinya, karena aku lihat itu targetmu ya, pengen membuat dia seolah-olah merasa kamu tidak tertarik lagi dengan dia gitu. No, nggak ada gunanya baby, dia akan tahu itu baby ya, karena dia akan bisa merobekmu tepat di jiwa. Ya kalau twin flame itu kan gitu kan, I know you to the core katanya, sampai ke intinya dia tahu inti jiwamu itu loh ya, bukan bagian luar ya. Aku rasa kamu seharusnya sudah mengerti itu ya, jadi nggak ada gunanya berpura-pura. Oke, let me clarify the King of Cups please, thank you. Wheel of Fortune muncul lagi. Oke, di bawahnya ada Two of Pentacles ya. Oke, yes, oke, thank you angels. Jadi aku ngerasa ada yang bilang kalau kamu akan mencoba untuk mempertimbangkan, kurang lebih seperti itu ya, in 3D ya. Halo, aku bicara sama twin flame ini ya. Kalau kalian mungkin agak nggak ngerti ini apa sih, mungkin readingan ini bukan untuk kalian guys ya, tapi kalian yang sedang berada di twin flame journey, kalian pasti ngerti apa yang aku bilang ini ya. Dan biasanya kalian tidak suka komen, kalian diam, melihat, mendengar, memahami. Like juga jarang ya. Subscribe juga nggak mau gitu ya. Komentar juga biasanya nggak mau ya. Untuk kalian yang paham, yang satu frekuensi dengan aku sekarang ya, kalian pasti mengerti apa yang aku ceritakan ini 5D 3D. Halo. Nah, jadi
Kalau memang kalian nggak paham guys ya, yang lagi nonton ini nggak ngerti apa sih ini dia ngomongin apa sih, ya berarti ini readingan bukan untuk kalian, oke? Twin flame ya. Jadi aku rasa kamu juggling ini karena memang masih ada pakai kedok, masih ada pakai topeng ya. Setelah berakhirnya suatu karmic situation antara masculine counterpartmu ini, aku ngerasa kamu mau pasang aksi bahwa kamu tidak tertarik lagi dengan dia. Ya, karena ada Two of Pentacles di sini yang kemudian ada King of Cups yang diklarifikasi dengan the Wheel of Fortune, kemudian the Four of Pentacles, dan ada the Nine of Wands ya. Ada seseorang yang pura-pura atau setidaknya berbuat seakan-akan dia itu sudah tertarik ke orang lain. Oke. Ini proses dia bisa selesai di karmic situationnya ini panjang loh Scorpio ya. Panjang ya. Jadi kalau kamu pasang aksi yang seperti ini lagi, kasihan ya. Lagi pula ntar nggak ada gunanya sih gue bilang gini, dia juga pasti tahu kok. Dia pasti tahu. Dan kamu juga ngerasa itu ya, kamu ngerasa cuman nggak akan semudah itu, kurang lebih begitulah ya. Ya masih namanya ego ya, manusia loh, kita masih manusia bukan angels ya. Kamu kayak bikin action, bikin aksi nggak akan semudah itu. Even kamu sudah selesai dengan pasangan karmikmu, High King of Pentacles, nggak akan semudah itu bisa kembali ke aku gitu. Kurang lebih seperti itu. Ya, dia mengatur strategi untuk ini ya, si King of Pentacles-nya ini ya. Aku ngerasa seperti ada energi-energi nggak pedean ya, nggak pedean karena dia di sini king, kemudian ketika kok tanda gini kemudian di bottom of the deck jadi knight, itu turun satu tingkat, itu biasanya tanda-tanda tidak pede ya. Tapi yang jelas dia mau kasih ini ke kamu ya, ada the Nine of Pentacles, wish fulfillment in Pentacles, in financial abundance, kemudian ada Ten of Cups, dan kemudian ada Ace of Cups ya. Nice, very nice. Oke. Ini twin flame guys, dijamin twin flame ini. Kalau kalian tertarik dengan kelanjutan cerita twin flamean kalian ini guys ya, kita akan bahas 4 kartu vertikal ini di video extended. Silahkan klik link yang ada di kotak deskripsi di bawah video ini, nanti kalian akan diarahkan untuk menonton langsung video extendednya secara eksklusif ya. Itu aja yang aku punya untuk kalian Scorpio, sampai ketemu di readingan kalian berikutnya. Dadah. Sekali lagi atau berapa kali lagi aku nggak tahu, tapi yang jelas selama The Devil ini masih ada ya Scorpio, kamu akan berkali-kali kena The Tower ya. Tahu ya itu ya, orang-orang twin flame tahu itu. Semakin kamu kuat untuk mencintai dirimu sendiri atau level self love itu semakin tinggi, semakin counterpartmu itu akan mencintai dirimu. Karena kan mirroring ya, itulah konsep mirroring itu. Jadi kalau kamu ingin dia mencintaimu, kamu nggak perlu bujuk-bujuk dia, ayo dong love me, kamu cukup mencintai dirimu sendiri. Kalau kamu bisa kasih 100% cintamu itu untuk dirimu sendiri, dia pun akan memberikan 100% cintanya untukmu. Itulah konsep mirroringnya twin flame. Spiritual awakening ya, spiritual awakening itu bisa terjadi berkali-kali dalam satu twin flame journey ya. Jadi bukan sekali setelah itu kamu awaken gitu, bukan ya. Setelah terjadi sekali, sakitnya mungkin sekitar setahun 2 tahun, kemudian ada healing, selesai, no ya. Itu bisa terjadi 5, 6, mungkin 10 kali.